sholat subuh di masjid-masjid dan di musola kaum muslimin itu penuhnya seperti jamaah sholat Jumat. Masya Allah. Saya ulang, ya. Indikator kebangkitan Islam itu mulai muncul ketika jamaah sholat subuh di masjid-masjid dan di musola kaum muslimin itu penuhnya seperti jamaah sholat Jumat. Seperti jamaah sholat Jumat. Nah, Ustaz Alvin, ada ketika saya sampaikan ini di satu masjid, ada DKM yang bilang, Alhamdulillah Ustadz, jamaah sholat subuh di masjid kami itu seperti jamaah sholat Jumatnya. Masya Allah. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Lalu saya tanya, lalu kalau di luar bulan Ramadan bagaimana? Alhamdulillah Ustadz, sampai keluar katanya. Masya Allah, sampai keluar Pak Haji. Sampai keluar sendalnya, begitu katanya anak-anak. Yang keluar sendalnya. Lalu pertanyaannya, kemana jamaahnya ini? Makanya Bu Haji Elfida, kalau ba'da Ramadan itu biasanya beberapa masjid bikin pengumuman berita kehilangan gitu ya. Berita kehilangan, telah hilang saudara-saudara kami yang biasa sholat berjamaah di masjid. Gitu. Dan saya yakin yang hilang itu bukan anak SMP 65, Masya Allah. Nah, yang menarik, karena saya tinggal di Bekasi, Bu Haji. Saya tinggal di Bekasi, Pak Alvin. Ya, ada daerah yang kita kenal sebagai Kampung Jawara ya, daerah gabus itu. Teman saya cerita, beliau ketika bikin bangun musola di situ, itu Masya Allah, yang buka pintu masjid dia, yang mukul beduk dia, yang azan dia, yang jadi imam dia, sholat pun, ya, yang jadi makmumnya dia juga. Ya. Suatu ketika baca suratul Fatihah, kaget bukan main dia anak-anak. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biasanya amin sendiri, toto ada yang amin di belakang. Wah, takut dia, kaget dia, Masya Allah. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi refleksi. Ya, makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 oleh-oleh, ada 3 bekal hadiah istimewa yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Isra wal Mi'raj ini. Pulang dari Isra wal Mi'raj ini. Apa saja? Yang pertama perintah sholat, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Salah satu hikmahnya, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini secara fisik memang lebih lemah, lebih kecil dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tapi istimewanya amalan-amalan yang kita lakukan itu bernilai seperti amalan umat para nabi terdahulu. Ya. Di bulan Ramadan ada ibadah yang kalau kita lakukan misalnya 2 rakaat saja, padahal kita paling tidak minimal tarawih 11 rakaat, itu dinilai anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau dikonversi kurang lebih 82 atau 83 tahun. Jadi Masya Allah, padahal umur kita belum tentu sampai. Nah, ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Ya, yang kita tahu keistimewaan dari 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan surga kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan syarat dia tidak melakukan dosa syirik. Ya, dia tidak melakukan dosa syirik. Ya. Bahkan ketika kita melakukan salat ini, kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Al-Jum'atu ila Jum'ati, Jumat pekan ini ke Jumat pekan berikutnya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Menghapus dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, jadi ini keistimewaan dan luar biasanya sholat anak-anak. Jadi jangan sampai kemudian dari umat yang lain mengetahui keistimewaan tentang sholat, tapi sementara kita sendiri tidak tahu. Ya, kita sendiri tidak tahu manfaatnya, sehingga kemudian kita begitu mudah meninggalkan atau tarkus sholat. Naudzubillah. Padahal tadi Bu Hajah Elfida menyatakan
bahwa itu yang menjadi pembeda antara mukmin dengan orang yang bukan mukmin itu dilihat dari sholatnya. Al-farqu bainar rajuli wa bainal kufri as-shalah. Ya, pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang non muslim, dengan orang yang bukan Islam, itu dilihat dari sholat. Tentu sholat yang berkualitas, sholat yang bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mengerjakan. Nah, makanya para ulama membuat kaidah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kenapa? Kita berbisik ke tanah, tapi getarannya sampai ke langit, sampai ke arsy Allah, masya Allah. Ya. Dan istimewanya, kalau kita lihat salah satu terapi dari saudara-saudara kita hari ini yang pernah terinfeksi COVID-19, itu salah satu terapinya adalah terapi sujud. Ya, adik-adik, anak-anak, terapinya terapi sujud. Ya, sujud agak lama, ya. Ya, kemudian sesudah itu dia coba membatukan itu, ternyata dengan seperti itu keluar nanti virusnya itu, masya Allah. Ya, ini keistimewaan dari sholat. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Nah, ini kita bisa buka di dalam surah nomor ke-19, surat Maryam, ayat yang ke-59. Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat. Ya, wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pergantian, ya. Terjadi regenerasi, datang satu generasi yang mereka itu kemudian menyanyiakan sholat. Khalfun ada'us shalah. Orang kaum generasi yang menyanyiakan sholat, yang mulai meremehkan sholat. Yang indikator berikutnya wattaba'us syahawat. Nah, ini menjadi satu rumus anak-anak. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai meninggalkan sholat, dia pasti akan memperturutkan hawa nafsunya. Nah, dalam Islam, nafsu itu terbagi menjadi 3. Ada nafsu al-ammarah bisu, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah. Secara umum nafsu manusia itu al-ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Maka Islam tidak membunuh nafsu, tidak mengekang nafsu, tapi nafsu dalam Islam dikendalikan. Dia menjadi nafsul mutmainnah. Dengan apa? Dengan menjalankan syariat Allah. Ya. Jadi ketika ada generasi yang sudah meninggalkan sholat, maka yang terjadi generasi ini akan kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Bapak Ibu guru yang di bidang BP, boleh dicek Bapak Ibu, anak-anak yang bermasalah itu 2 hal yang pertama bisa kita cek. Pertama dari sholatnya, yang kedua dari masalah hubungannya dengan orang tua. Jadi memang 2 hal ini selalu seiring sejalan, ya, antara taat kepada Allah dengan birrul walidain ini itu selalu seiring sejalan. Dan ini menjadi rumus. Jadi kalau ada anak bermasalah, yang pertama kita konseling, yang pertama kemudian kita cari problematikanya itu, ditanya dulu. Pertama bagaimana sholatnya, yang kedua bagaimana hubungannya dengan orang tua. Nah, biasanya dari 2 hal ini, itu sudah otomatis. Ya. Dan orang kalau dia sudah kemudian meremehkan Allah dengan meninggalkan sholat, itu pasti kemudian akan lebih mudah bagi dia untuk kemudian uququl walidain, untuk kemudian dia melakukan durhaka kepada orang tua. Naudzubillah. Ya, jadi mudah-mudahan kita tidak masuk kategori kelompok surat Maryam ayat ke-59 ini. Nah, itu sebabnya kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi momen tamhis namanya. Momen kemudian penyaringan secara alami tentang kokoh atau tidaknya iman seseorang. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan, karena definisi iman itu anak-anak, ya, definisi iman itu mungkin saya bisa berinteraksi ya Bapak Ibu dengan anak-anak. Saya mau tanya dulu nih, ya, sayangnya karena kita nggak bisa tatap muka langsung, jadi nggak bisa ngasih hadiah ini. Ya, bisa ngasih hadiah. Tapi mudah-mudahan sama Pak Alvin, sama Bu Elvida nanti bisa dikasih hadiah. Ya. Insya Allah. Saya mau nanya dulu sama anak. Ya. Ya, silakan.
Apa definisi iman? Boleh secara bahasa, boleh secara istilah. Ya. Silakan sebutkan nama dengan kelas biar didengar oleh Bapak Ibu gurunya. Mudah-mudahan jadi nambah poin ini, Bu. Ada yang tahu apa artinya iman? Anak-anak? Percaya. Percaya kepada Allah. Ada yang lain? Percaya kepada Allah. Ada yang lain? Percaya kepada Allah. Ada yang lain? Ada yang mau jawab yang lain? Silakan. Iman. Ya. Karena nggak lagi ujian, boleh searching di Google ya. Iman itu merupakan kepercayaan atau kepercayaan dalam agama. Diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Percaya dari hati yang paling dalam. Ya. Ada aja itu. Iman Ya, itu silakan. diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, hati, diyakini diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. diamalkan dengan perbuatan. Masya Allah. Ya. Baik. Ini Masya Allah, anak 65 ini ternyata cerdas-cerdas semua Bapak Ibu guru, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Semua jawabannya benar ini. Semua jawabannya benar. Ya. Jadi dalam Islam itu, satu definisi bisa dilihat dari minimal dua pendekatan. Pertama pendekatan bahasa, yang kedua pendekatan istilah ya. Secara bahasa, iman maknanya yakin, percaya. Tapi yakin dan percaya ini melahirkan amal. Yakin dan percaya ini melahirkan amal, bukan hanya sekedar yakin. Saya yakin sholat. Sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, nggak begitu. Jadi iman itu keyakinan, kepercayaan yang menghadirkan amal. Ini yang pertama. Yang kedua, definisi iman secara bahasa juga maknanya adalah atasdiq atau membenarkan. Membenarkan. Ya. Siapa yang dibenarkan? Nah, masuk ke definisi iman secara istilah. Ya, tadi udah disampaikan juga. Iman secara istilah adalah iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa tasdiq bil qalb, dibenarkan di dalam hati. Wal amal bil arkan, lalu dibuktikan dengan amal anggota badan. Nah, yang disebut tasdik bil qalb itu ya adalah tasdikur Rasul, membenarkan Rasulullah SAW. Bima ja'a bihi an rabbihi, dengan apa yang beliau bawa, semuanya kita yakini dari Rabbnya. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang datangnya dari Rasul itu pasti adalah wahyu. Nah, yang menarik, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi SAW itu dapat julukan baru. Ya, kalau dulu Nabi mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Maka ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dapat julukan yang luar biasa. Apa itu julukannya? Julukannya pertama, Sahirun Kadzab. Ya, tukang sihir yang pendusta. Tukang sihir yang pendusta. Jadi dianggap bohong. Isra Mi'raj itu dianggap peristiwa bohong. Jadi Nabi dianggap pembohong. Yang kedua, Nabi dapat julukan Syairun Majnun. Tukang syair yang gila. Nah, tukang syair yang gila. Nah, yang menariknya, ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini, ada sahabat Nabi yang dari namanya saja sudah istimewa, yaitu Abu Bakar. Ya, itu asal kata dari Aba Bakrin. Bakr itu pertama Bakrin artinya pagi-pagi, yang kedua Bikr artinya adalah suci. Karena Abu Bakar nama aslinya kan Abdullah bin Utsman ya. Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi beliau dapat julukan Abu Bakar. Kenapa? Satu, beliau adalah orang yang selalu terdahulu melakukan kebaikan. Yang kedua, beliau dari sejak lahir sampai masuk Islam tidak pernah melakukan yang namanya adat istiadat jahiliyah. Nah, ditambah lagi lalu beliau mendapatkan gelar, mendapatkan lakop sesudah peristiwa Isra Mi'raj ini dengan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang dapat, bukan hanya dapat dipercaya, tapi orang yang benar. Ya. Kan kalau orang jujur belum tentu benar.
Tapi kalau orang yang benar, insya Allah sudah pasti jujur. Contoh, anak-anak disuruh sama orang tuanya, ya, nak bayarin SPP misalnya. Kalau Jakarta gratis SPP ya Bapak Ibu. Ada kembaliannya, ya. Betul dibayarkan, ada kembaliannya lalu dipakai buat jajan. Ditanya sama orang tuanya, SPP-nya sudah dibayar? Sudah. Kembaliannya dipakai jajan, Bu. Nah, ini anak jujur, tapi tidak benar. Kenapa? Karena dia memakai kembalian tadi tanpa izin dari orang tua, meskipun jujur. Tapi Abu Bakar Siddiq. Benar. Nah, Abu Bakar ini dapat dengar peristiwa Isra Mi'raj, belum dapat langsung dari Rasul, baru dengerin dari orang. Orang di pinggir jalan tuh ngomong, Muhammad gila, Muhammad membohong, ya. Tapi Abu Bakar ketika ditanya, "Woi, gimana tuh? Gimana tuh? Soulmate kamu tuh, CS kamu tuh, ngaku-ngaku melakukan Isra Mi'raj." Apa jawaban Abu Bakar? Apabila yang kalian katakan itu adalah benar dari Muhammad, maka persaksi. Makanya dalam surat 49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-15, Allah menggambarkan sifatnya orang mukmin. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia nggak ragu-ragu. Jadi orang mukmin nggak ada keraguan sedikit pun. La raiba fih, nggak ada keraguan. Baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Ya. Maka indikator kemudian suksesnya acara Isra Mi'raj SMP 65 ini, kalau sesudah acara ini seluruh anak laki-laki SMP 65, Masya Allah, sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian anak perempuannya, ya, selalu sholat tepat pada waktunya. Nah, karena yang jadi masalah anak-anak perempuan ini biasanya sholatnya itu diundur, ya. Sampai ada yang pernah curhat gitu, Bu. Anak-anak ada yang curhat, Ustadz saya kok perasaan sholat cepet banget ya. Baru selesai sholat zuhur udah asar lagi. Ya, saya tanya, memang kamu sholat zuhurnya jam berapa? Sholat zuhurnya jam 3 katanya. Asar jam 3 lewat 5 menit, dia sholat zuhur jam 3. Ya benar. Habis sholat zuhur langsung asar lagi gitu kan. Nah, jadi ini salah satu indikatornya. Salah satu variabel suksesnya peringatan Isra wal Mi'raj SMP 65 ini, Masya Allah. Yang kedua, ya, menjadi orang-orang yang imannya kuat, yang imannya kokoh, nggak mudah goyah, ya, tidak akan mudah terbawa oleh lingkungan, tidak akan mudah tercemari oleh pertemanan. Diajak bolos nggak mau, diajak nyoba-nyoba narkoba nggak mau, diajak merokok nggak mau, ya, karena kenapa? Dengan sholat dia pasti tidak akan wattaba'us syahwah. Dia tidak akan ngikutin hawa nafsunya. Jadi dia punya iman yang dia yakin, dia percaya betul bahwa apa yang Allah dan Rasul turunkan itu pasti buat kebaikan. Kalau disuruh sholat pasti buat baik. Kalau ada larangan untuk ini, kenapa kita dilarang melakukan ini, kenapa dilarang melakukan itu, pasti juga adalah dalam rangka kebaikan untuk kita. Tsumma lam yartabu, ya. Lalu dilanjutkan dalam ayat ini, ya. Tsumma wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu dia berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya. Lalu ditutup dengan ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang imannya benar. Nah, jadi iman dan amal. Iman dan amal. Amalnya dibuktikan yang pertama kelihatan adalah sholat. Ya, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal urusan dengan Allah di akhirat yang pertama kali akan dihisab adalah masalah salatnya. Bahkan, mohon maaf, ya, ketika jenazah dihadapkan di hadapan kita anak-anak sebelum disolatkan, itu biasanya imamnya akan bertanya, Ishhadu ala hadhil janazah ahlul khair, gitu ya. Persaksikanlah apakah jenazah ini adalah orang baik. Maka untuk bisa menjawab khair, kita bilang dia baik, atau kemudian tidak kita jawab gitu karena kita tahu dia bukan orang baik, ya, itu dilihat indikatornya adalah sholat. Ketika orang itu sudah pernah sekali saja kelihatan melakukan sholat, itu sudah indikator dia menjadi orang baik. Apalagi kalau dia senantiasa melazimkan sholatnya berjamaah 5 waktu di masjid. Masya Allah. Ini udah tanda-tanda kebangkitan Islam. Dan saya yakin
Bisa jadi kebangkitan Islam bermula ini dari SMP 65 Jakarta ini, Masya Allah. Amin. Tandai dengan anak-anaknya, ya baik putra dan putri itu luar biasa. Kemudian perhatiannya terhadap masalah sholat. Yang terakhir, yang ketiga, ya ini yang tadi saya janjikan, apa kaitannya dengan Bani Israel? Ya, sebagai titik tolak perubahan menuju kemenangan dakwah. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran yang disebut ahlul kitab itu, atau yang disebut sebagai orang kafir itu, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di surat Al-Bayyinah ya, ada ahlul kitab dan ada orang musyrik. Siapa itu ahlul kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam sholat kita baca minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Kalau ditanya siapa sih orang yang Allah beri nikmat? Allah jawab di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada 4. Pertama para nabi, yang kedua siddiqin, orang-orang yang imannya benar, wasyuhada, orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Saudara-saudara kita yang meninggal dalam kondisi Covid, insya Allah syahid. Ibu-ibu kita yang meninggal karena melahirkan juga kondisinya insya Allah syahid ya. Jadi bukan jadi kuntilanak tuh. Kalau di kita ada ibu-ibu hamil, melahirkan, meninggal malah jadi kuntilanak. Padahal enggak, ini harus masuk kategori syahid. Masuk kategori syahid. Ya. Yang terakhir wasolihin, orang-orang yang solih. Lalu kita berlindung, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa al-maghdub? Hum al-yahud. Kata Nabi, mereka adalah Yahudi. Walad dolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Hum an-nasara, orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Kita bisa lihat anak-anak, dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa, itu seluruh Nabi dan Rasul diutus kepada Yahudi. Ya, kecuali Nabi Isa nanti akhirnya jadi ini sendiri. Kemudian dari 4 kitab suci, Kembalikan orang 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu 3 diantaranya turun kepada Bani Israel. Tapi mereka, Yahudi itu, punya ilmu luar biasa, sayangnya tidak beramal. Jadi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan Nasrani sesat karena semangat beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Maka seorang mukmin yang sejati adalah dia punya ilmu, ilmunya diamalkan, dan kalau dia beramal, amalnya pasti berdasarkan ilmu. Amalnya pasti berdasarkan ilmu. Nah, maka pada saat itu Baitul Maqdis, di mana dulu menjadi kiblat umat Islam, ya. Kalau masjid pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidil Haram, tapi kemudian ada kiblat kedua umat Islam yaitu Baitul Maqdis. Kita dulu pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis jadi kiblat kita. Maka sesudah itu dirubah kiblatnya dari Baitul Maqdis kembali kepada Masjidil Haram. Ini menjadi titik tolak kemenangan dakwah. Jadi itu kaitannya antara surat Al-Isra, Bani Israel, ya. Jadi dipatahkan semua. Kesombongannya Bani Israel dengan ilmunya itu tidak bisa mengalahkan ilmunya Allah dengan yang namanya Isra wal Mi'raj. Bahkan sampai hari ini pun menurut para fisikawan itu, saya pernah baca jurnalnya, orang itu punya masa nol dulu. Ya, padahal kita nggak mungkin punya masanya nol ya, karena kita makhluk hidup. Baru bisa melakukan perjalanan cahaya begitu kan. Nah, jadi Masya Allah, ilmu kita belum sampai dengan kemukjizatan Isra wal Mi'raj ini, sehingga menjadi tertantang bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa thalabul ilm. Yang dalam Islam tidak ada perbedaan antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Belajar tajwid wajib, belajar fisika wajib. Belajar sholat wajib, belajar biologi, belajar kimia juga wajib. Begitu. Menghafal Al-Quran wajib, tapi orang Islam yang jadi dokter, yang jadi astronom, itu juga harus wajib ada. Ya. Dan intinya yang penting, semua ilmu itu akan menjadikan kita mengucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
kita menjadi ilmuwan, tapi ilmuwan yang kemudian betul-betul taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya yang dhaif. Hadanallahu ikum ajma'in wa kuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga kita semua dapat memahami dan mengamalinya. Lalui dibalas dari ujung kita sama-sama Baik, pada penan tinggi, mari bersama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dengan tata maya ini Allah berikan keberkahan dan Allah jadikan amal ibadah yang Allah ridhoi. Mari kita angkatkan kedua tangan kita tunjukkan kepala kita sejenak, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat kita. Mudah-mudahan di hari ini hari Jumat, hari yang penuh dengan berkahnya. Astaghfirullahaladzim, 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 ala dzil qayyum wa natubu min jamil ma'asi wa dzunub falakal hamdu ya maulana ya abud ya dzal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim syedina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillah alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amai wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim syedina Muhammad al-Fatih lima khatimi lima sabaqa nasir haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu qadri wa miqdari 'azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada hari ini kami sedang memperingati hari Isra al-Mi'rajnya Rasulullah SAW, Ya Allah. Apabila kedua telapak kaki kami tergelincir dari suratnya, karena meminta kepada selain Engkau, Ya Allah, agar dia mengukur telapak kaki kami, Ya Allah, sedangkan kami tidak menyadarinya, maka kami bertaubat darinya, Ya Allah, dan berserah diri kepadamu, Ya Allah. Katakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Ya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusanmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan dahulu maupun yang kemudian. Dan sikap kami yang berlebih-lebihan, baik yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi, maupun yang kami lakukan dengan terang-terangan. Dan segala dosa yang lebih Engkau ketahui daripada kami. Engkaulah, Ya Allah, yang menetapkan di masa lalu, dan Engkau pula yang menetapkan di masa kemudian. Dan Engkau Maha Kuasa terhadap segala sesuatunya. Ya Allah, jadikanlah cahaya terang di kalbu kami, di pendengaran kami, di penglihatan kami, di lidah kami, di sisi kanan dan kiri kami, di atas dan di bawah kami, di hadapan dan di belakang kami. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, hanya milik-Mu lah segala puji, seperti yang Kau firmankan dan sebaik-baiknya yang kami katakan. Ya Allah, hanya untuk-Mu salat kami, ibadah kami, puasa kami, hidup dan mati kami. Dan kepada Engkau-lah kepulangan kami, Ya Allah. Dan kepada Engkau pula lah tumpuan harapan kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan berkah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabat karib kerabatnya, kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebanyak bilangan kesempurnaan-Mu, Ya Allah, sebagaimana yang patut dengan kesempurnaan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Maha Suci Engkau, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah acara pagi hari ini telah selesai, maka kami selaku MC dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 65 Jakarta mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada sikap dan ucapan yang kurang berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.